Dari Andri Wongso, Rumah Cicilan. Ada seorang pemuda dari keluarga yang miskin yang rumah tinggalnya sering berpindah-pindah karena ia hanya bisa mengontrak. Dalam hidup, keinginan terbesarnya adalah memiliki rumah sendiri. Karena itu, saat menikah, dia memaksa dirinya membeli rumah dengan cicilan selama 20 tahun. Akibatnya, dengan gajinya yang relatif kecil, ia harus mengatur pengeluarannya sedemikian rupa, sehemat mungkin agar kebutuhan hidup bersama keluarganya tetap bisa tercukupi. Maka sejak saat itu, hidup keluarga pemuda itu terpola dengan sangat hemat, irit, dan tanpa keleluasaan sedikitpun untuk bersantai. Si suami sangat ketat mengatur segala sesuatu agar cicilan rumah dapat terlunasi. Tak heran, setiap hari keluarga itu dilingkupi suasana tegang, mudah emosi, karena ketat sekali dalam pengeluaran uang. Waktu pun terus berjalan. Pada suatu ketika, ibu pemuda tadi menyatakan keinginan kepada anaknya. "Anakku, keinginan ibu sebelum meninggal adalah kita bisa pergi jalan-jalan ke daerah yang ibu sukai. Ibu mempunyai sedikit tabungan. Apakah kamu punya tabungan untuk menambah kekurangannya?" "Sabar, Bu, jangan sekarang. Bukankah kita harus berhemat, irit, mengatur sedetail mungkin pengeluaran agar bisa tetap membayar cicilan rumah?" jawab si pemuda setiap kali ditanyai ibunya. Begitulah, saking ketatnya mengatur pengeluaran, saat si istri mengajak pergi keluar untuk sekedar bersantai pun, pemuda itu tidak menggubrisnya. Bahkan, hanya sekedar makan keluar ke restoran bersama keluarga pun, selalu dijawabnya dengan jawaban yang itu-itu saja, yakni harus berhemat untuk membayar cicilan rumah. Alasan ini juga berlaku untuk anaknya. Saat si anak merengek minta uang jajan atau dibelikan mainan, dengan tegas si pemuda menolak semua keinginan anaknya. Istri dan keluarganya pun akhirnya mulai tertekan dan jenuh dengan keadaan seperti itu. Hari-hari pun berlalu dengan monoton dan penuh dengan ketegangan. Tidak ada lagi nuansa kebahagiaan yang menyelimuti keluarga itu. Tanpa terasa, 20 tahun kemudian, cicilan rumah telah selesai. Rumah itu telah sepenuhnya menjadi milik pemuda tadi. Namun, ternyata ia tidak bahagia. Ia bahkan merasa telah kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga. Saat itu, rumah yang ditempati hanyalah sebentuk bangunan, tanpa ada apa-apa lagi di dalamnya, tanpa kehangatan dan tanpa kebahagiaan. Si pemuda tinggal seorang diri. Istrinya telah pergi meninggalkan dia dengan hak asuh anak di pihak istrinya. Rupanya, karena tak tahan, mereka akhirnya berpisah. Ibu pemuda itu pun sudah meninggal dunia beberapa tahun silam, tanpa pernah terkabul permintaan terakhirnya. Kini, hidup terasa hampa, dingin, dan kosong baginya. Laki-laki itu tidak mengerti kenapa saat tujuan hidup yang dia agungkan tercapai, saat sertifikat kepemilikan rumah ada di tangannya, justru cinta, kehangatan, dan kebahagiaan pergi meninggalkannya begitu saja. Pendengar yang luar biasa, kekayaan materi seringkali dipandang sebagai standar kesuksesan. Namun, kenyataannya tidak sedikit orang yang kaya materi tidak bahagia kehidupannya. Tidak ada cinta dan kehangatan di dalam rumah mewah yang dimilikinya. Sebaliknya, banyak pula orang yang tidak berkelimpahan harta, tapi bisa menikmati hidup dengan lebih bahagia bersama dengan seluruh keluarganya.
Jika kita punya cita-cita menghasilkan kekayaan yang berlimpah, boleh saja. Namun, apa artinya semua materi yang kita dapatkan jika kita harus kehilangan kebahagiaan dari orang-orang yang kita cintai? Apalagi alasan untuk mengejar semua keinginan itu lahir dari perasaan iri atau tidak mau kalah dengan orang lain, sehingga akan memunculkan pemaksaan di luar kemampuan kita yang pada akhirnya membuat kita menderita. Maka, jangan paksakan sesuatu yang tidak pantas dipaksakan, kalau hanya penyesalan dan penderitaan yang akan kita alami. Mari tetap berjuang dan bekerja keras mewujudkan impian kita. Namun, gunakan cara positif dan pola pikir yang benar dan seimbang, agar hidup bisa lebih bermakna bersama dengan keluarga dan orang-orang yang kita cintai. Saya, Uung Yonas.